Salam berjumpa bersama saya Endi Mage di Pading Jago Channel. Kali ini saya mengangkat sebuah video yang saya nonton di sebuah YouTube, dan ternyata yang membuat konten itu adalah Bapak Buasa Simanjuntak, orang yang cukup terpelajar, bukan orang yang abal-abal. Beliau sampai tergelitik, beliau sampai bertanya biaya hidup keseharian para pekerja yang ditampung, dan beliau juga mengajak, menyuruh kepada pihak gereja, pimpinan gereja untuk menindaklanjuti. Baik, untuk lebih jelasnya kita ikuti masalah selanjutnya. Pada beberapa hari lalu saya menonton sebuah video di YouTube yang disampaikan oleh Bapak Buasa Simanjuntak yang mengangkat masalah yang dihadapi oleh Romo Paskal di Kota Batam. Setelah saya mendengar berita yang disampaikan oleh Bapak Buasa Simanjuntak ini, sumber informasinya Bapak Buasa Simanjuntak hanya melihat, mendengar via media online dan pihak luar melalui orang lain, cerita orang lain. Baik, itu tidak ada masalah bagi saya. Perlu Bapak Buasa Simanjuntak ketahui bahwa Romo Paskal sudah belasan tahun mengabdi di Komisi Keadilan Migran Perantau. Sudah sekian nyawa pribadi, tenaga kerja yang beliau selamatkan, Pak Buasa Simanjuntak, ya. Dan gereja menganggap perlu untuk hadir di tengah masyarakat. Gereja menganggap perlu untuk berjalan bersama masyarakat, berjalan bersama umat untuk memerangi para pelaku kejahatan yang tidak menghargai tenaga pekerja orang lain. Perlu penanganan secara khusus, bertindak secara langsung, turun ke lokasi, bukan hanya duduk di rumah. Ya Pak. Dan juga saya mengharapkan agar Bapak Buasa Simanjuntak juga untuk kedepannya semakin peka terhadap isu-isu kemanusiaan, perdagangan orang. Ya, mudah-mudahan kedepannya keluarga Bapak Buasa Simanjuntak tidak menjadi korban dalam kasus ini, ya. Tidak menjadi korban tenaga kerja ilegal. Seandainya terjadi dengan keluarga Bapak Buasa Simanjuntak, apakah Bapak Buasa Simanjuntak hanya berpakut tangan, ketawa, menggelitik, dan lain sebagainya? Gereja Katolik beranggap atau menganggap perlu turun membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan untuk menyelamatkan mereka dari cengkraman para pelaku kejahatan.
agar tercipta nilai keadilan, perdamaian para perantau. Ingat ya Pak, dengar baik-baik. Anda bertanya tentang biaya hidup, makan minum para pekerja yang ditampung oleh Romo Pascal dan tim. Malu Pak, malu. Bapak Buasa Simanjuntak hanya berkuar-kuar saja dan bertanya tentang biaya hidup keseharian untuk tenaga yang ditampung, tenaga pekerja yang ditampung, yang diselamatkan Romo habis ditampung di shelter. Sesekali Pak, nonton atau bisa save langsung bersama Romo Pascal. Save aja. Mungkin di sanalah Pak Buasa Simanjuntak bisa bersahabat, bisa berkenal lebih dekat agar saling mengenal. Dan juga mungkin Bapak Buasa Simanjuntak juga sudah mendengar berita selanjutnya tentang masalah yang dihadapi oleh Romo Pascal yang dilapor balik oleh pihak terkait. Saya sudah membaca di Batam News edisi hari Sabtu tanggal 18 Maret. Menurut informasi yang saya baca bahwa pihak pelapor sudah mencabut dia punya laporannya. Ya mudah-mudahan benar adanya ya Pak Buasa Simanjuntak. Dan juga saya mengharapkan agar jika demikian terjadi benar adanya, tolong Pak diupload juga ya masalah ini Pak ya. Masalah yang telah dicabut laporan oleh pihak pelapor. Mungkin Bapak tahu lah, tahu saya tanya siapa pelapor. Kan Bapak yang mengangkat ya di video Anda. Mudah-mudahan hal ini menjadi motivasi awal antara Bapak ya, kita semua agar kedepannya kita semakin peka terhadap isu-isu kemanusiaan. Ya. Mari kita bersama membantu pemerintah untuk memerangi praktek-praktek yang menguasai hak hidup orang lain. Itulah jiwa anak bangsa. Sekian dan terima kasih. Salam hormat dari saya.